Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Ayanda, NIM 19180043. Ini mata kuliah Administrasi, Supervisi, dan Pendidikan. Konsep dasar administrasi pendidikan. Konsep dasar administrasi yaitu proses mengelola sumber daya 7M1I, maka jika dibawa ke kehidupan masing-masing kita menjadi person yang luar biasa. Apa itu 7M1I? Baiklah, yang pertama, manusia. Kita harus mengelola organisasi atau lembaga, maka ini sangat perlu dikelola. Yang kedua, money. Administrasi keuangan perlu dikelola dengan baik. Di sini, uang yang dibutuhkan banyak orang, seperti uang lembaga, uang kantor, uang masyarakat, dan masih banyak lainnya. Jangan sampai kita korupsi. Yang ketiga ada methods, yang keempat machines, yang kelima marketing, keenam material, ketujuh manage, dan yang terakhir ada informasi. Tujuan dari semua ini yaitu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Artinya yaitu, jika dikelola sumber daya itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien maknanya. Konsep tentang administrasi. Dalam bahasa bisa ditemukan dalam buku di berbagai sumber, jurnal, dan artikel, yaitu di sini ada melayani, membantu, memenuhi, yang artinya jika bekerja sebagai administrasi, tugasnya pasti melayani, memenuhi kebutuhan. Orang itulah yang kita sebut administrator. Nah, administrator yang dimaksud pelayanan prima, yang artinya kita hanya memberikan pelayanan tertinggi, memberikan kepuasan kepada customer. Selanjutnya ada seni, mengelola 7M1I, yang artinya di sini harus ada ilmu seni. Jika tidak ada, semua akan jadi kacau, tidak menyenangkan. Perbedaan dan persamaan administrasi. Yang pertama yaitu perbedaan. Administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial. Yang kedua ada persamaan, mengatur dan mengurus. Perbedaan administrasi manajemen pendidikan. Administrasi, orientasinya yaitu non-profit, artinya dia tidak mencari keuntungan orang-orang yang bekerja sebagai administrator. Sedangkan manajemen, orientasi utama yaitu profit, kerjanya mencari keuntungan, kebalikan dari administrasi. Jadi muncullah istilah administrator sebagai leader, manajer sebagai bos. Kerjanya apa? Bos, kerjanya memerintah, berkuasa, menciptakan horor, berkata saya, suka menyalahkan, tahu caranya. Tujuan dari bos yaitu bagaimana tujuan tercapai, keuntungan meningkat, dan pastinya agar tidak rugi, berbeda dengan administrator atau leader. Kerja leader melatih niat baik atau tidak berkuasa, memikirkan kepentingan orang-orang yang dipimpin. Orang ini menciptakan kebanggaan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk lembaga yang dikepemimpinannya. Tidak berkata saya, tetapi kita. Contoh, keberhasilan ini berkat kita. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif. Aktif dalam segala hal, dalam belajar maupun dalam dunia kerja. Nanti kalau sudah terjun ke dunia kerja. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial, yang artinya karena tugas dalam administrasi pendidikan mengelola kemampuan manajerial untuk menjadi kompetensi. Ini sangatlah penting. Yang keempat, mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Ini bermasalah kepada mutu pendidikan. Lingkup fungsi manajemen pendidikan. 1. Planning. 2. Organizing. 3. Controlling. 4. Motivating. Ini semua terkait 7M1I tadi. Apa yang kita rencanakan sehingga semua hal yang kita kelola tadi terkait ruang lingkup administrasi pendidikan, terkait kurikulum, sumber daya manusia, tenaga pendidikan, agar bisa berjalan sesuai dengan rencana. Pengertian profesi. Secara etimologi disebut profekus, yang artinya adanya pengakuan menyatakan mampu melakukan atau ahli suatu pekerjaan. Secara terminologi disebut profesi, yang artinya pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi. Pelakunya ditekankan sebagai pekerjaan mental. Profesi, sebuah pekerjaan dalam melaksanakan tugas memerlukan bahkan menuntut keahlian. Dapat melalui pendidikan atau pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Ciri-ciri profesi. 1. Profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu. Artinya, keterampilan itu diperoleh lewat proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Artinya, secara ilmiah, ada teori-teori dasar, ada disiplin ilmu yang mengaturnya. Yang keempat, ada kode etik. Bisa kita ketahui, kode etik dipunyai oleh dokter, dosen, guru. Jika itu tidak ada, maka pekerjaan itu bisa disebut dengan belum pekerjaan. Beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini. Yang pertama ada profesional. Profesional mempunyai dua makna. Yang pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja. Yang kedua ada profesionalisme, yang artinya sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota. Yang ketiga, ada profesionalitas, artinya sebutan kepada kualitas sikap. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.